Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya Irfan Taufik Hidayat di channel Musafir Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menanggulangi rasa kecewa dalam kehidupan ini. Ini mungkin terkadang banyak orang yang merasakan kecewa dalam kehidupan. Kenapa kita merasa kecewa? Kita sering meminta kepada Allah. Tapi kenapa Allah memberikan perkara-perkara yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita ingin kaya, kita menjalankan berdoa, kita menjalankan syariat supaya kita bisa kaya, tapi ternyata dalam faktanya kita tidak menjadi kaya. Apakah Allah itu tidak sayang kepada kita? Terkadang itu timbul pertanyaan seperti itu. Yang jadi masalah adalah harapan yang tidak berlandaskan ilmu. Karena yang namanya harapan itu mestinya berlandaskan ilmu. Kalau kita berharap dengan harapan yang benar, maka tidak akan ada yang namanya kecewa. Kita tukil dalam karangan kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah dikatakan, mata putiha lakal babal pahma pi manai ada manau aina atau. Jadi kapan saja ketika Allah membukakan pintu kepahaman kepada kita, bahwasanya yang namanya kerupekan, yang namanya kecewa itu adalah datiannya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah paham, kalau kita sudah sadar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah pemberian, yang namanya pemberian di sana adalah sesuatu yang baik. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik pada diri kita. Kita terkadang tidak tahu, kita hanya sekadar ingin. Kita tidak tahu apakah yang kita inginkan itu baik ataupun tidak. Tapi Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Dianalogikan seperti ini. Ada sebuah keluarga petani. Ketika ayahnya mau berangkat ke sawah membawa cangkul. Dia ingin pergi mencangkul, sekiranya apakah ibunya akan melarang karena takut ayahnya nanti terluka ataupun tidak? Kalau menurut saya, ibunya nanti tidak akan melarang. Karena apa? Karena emang itu bagiannya untuk mencangkul. Tapi beda halnya ketika anaknya yang masih kecil, yang masih umur 2 tahun, dia terkadang merengek menangis, ingin seperti ayahnya membawa cangkul berangkat ke sawah. Tapi ibunya suka melarang. Kenapa? Karena ibunya tahu bahwasanya anak tersebut belum waktunya untuk mencangkul. Tapi kenapa ayahnya tidak dilarang? Karena ibunya tahu bahwasanya ayahnya itu adalah tepat. Ayahnya itu pas untuk berangkat mencangkul. Dan yakin ayahnya itu sanggup untuk mencangkul. Tapi anaknya, dia nanti takut ketika mencangkul anaknya akan terluka. Jadi kita ambil kesimpulan, kapan saja ketika rasa kecewa itu tiba kepada kita karena harapan yang tidak baik, harapan yang tidak pas, tidak berlandaskan ilmu. Kenapa? Allah lebih tahu terhadap kita. Jadi kategorikan Allah seperti ibu yang tadi. Ketika kita meminta, terkadang kita merengek, menangis. Tapi kata Allah, jangan dulu, kamu belum saatnya. Jikalau kamu diberikan apa yang kau minta, nanti akan mencelakai dirimu. Makanya Allah melarang. Tapi nanti ketika sudah waktunya, ketika kita meminta, pasti Allah akan memberikan apa yang pantas untuk kita. Ingat, kasih sayang itu bukan berarti menjadikan kebahagiaan pada saat itu. Tetapi terkadang kasih sayang itu menjadikan kebahagiaan di masa yang akan datang. Itu.